kita masuk ke dalam urusan jasmani atau dohir duniawi dulu ya. Yang kepingin laku kita jualan barang, berarti barang yang kita jual ini kan bersifat fakta, bukan goib. Ya, kita jual barang yang memang nyata, ada wujudnya. Kita berasal dari unsur yang sama. Tinggal bagaimana kita mau menggunakan perangkat kita. Harga yang nggak masuk akal sekalipun, kalaupun harga pasar cuman 100 juta, oh bisa laku 150, bahkan 200 juta, bahkan lebih. Makanya tidak ada yang mustahil bagi Gusti Allah. Nah, kita ini wis diberikan kuasa oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita bisa enggak menggunakan perangkat kita. Kita tahu enggak fungsinya perangkat kita? Yaitu tadi, saya kasih caranya itu tadi. Secara akal manusiawinya sudah ya, rosonya dibawa masuk ke sini boleh. Dengan menggunakan akal budinya, oh yang tak jual ini harus tak ginikan rumah ini biar kelihatan menarik. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip. Pada malam hari ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari dulur-dulur Sinau Urip ya, tentang bagaimana caranya agar rumah yang kita jual ini cepat laku ya. Jadi salah satu dulur kita ini menanyakan ya, kebetulan beliaunya jualan rumah ya ini bisa rumah, bisa tanah, bisa mobil, bisa apapun ya, apapun yang intinya yang kita jual agar segera laku. Nah, ini kan banyak sekali yang kadang itu misalkan mencari ke orang-orang pinter ya, orang pinter yang dimaksud itu orang yang mempunyai kemampuan lebih ya dibandingkan kita, bisa ke kiai, bisa ke ustadz, bisa ke dukun, bisa ke pendeta, bahkan ya ke semua. Intinya orang-orang yang dipandang ini mempunyai kelebihan tertentu ya. Nah, apakah itu semua salah ya? Saya tidak bisa mengatakan salah dan benar ya, kecuali saya sudah mengupas tentang apa sih perbedaannya dukun, kiai, ustadz, pendeta, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sudah kupas tentang itu semua baru saya bisa mengatakan, oh kalau begini salah, begini benar. Nah, karena saya belum pernah mengupas tentang itu, jadi saya tidak bisa membenarkan ataupun menyalahkan. Ya, kembali lagi, segala sesuatu hal ya bisa benar dan bisa salah, tergantung daripada prosesnya, tergantung dari manfaat dan tujuannya. Nah, kalau bicara tentang manfaat, proses, tujuan, ya kembali lagi, balik lagi manusianya. Maksudnya opo, karepe piye. Nah, kan begitu. Jadi, saya lebih fokus ke pertanyaan yang itu tadi, tentang bagaimana caranya agar barang atau benda atau apapun yang kita jual ini segera laku. Tidak perlu pergi kemanapun, tidak usah pergi ke orang pintar, tidak usah pergi ke dukun, ke kiai, ke ustadz, ke siapapun, ya cukup kita masuk ke dalam pribadi kita masuk ke dalam ruangan pribadi kita sendiri. Nah, itu saja sudah bisa membuat barang atau apapun yang kita jual itu mudah dan cepat sekali laku. Nah, apa benar Mas Wahyu? Ya tentunya benar sekali. Jadi apa yang saya uraikan ini karena memang saya sangat paham dan saya sangat mengerti. Mudah-mudahan dulur-dulur bisa mencernanya dengan bagus, bisa memahaminya dengan bagus. Ya, enggak melihat videonya hanya sepotong-potong, nanti jadi salah paham nanti ya, ditonton sampai habis,
oh dimengerti, dipelajari, dipahami, oh iya, nah diterapkan ya. Nah, kembali lagi, bagaimana caranya Mas Wahyu agar apapun yang kita jual ini cepat laku? Nah, yang pertama adalah kita menggunakan pola pikir kita dulu. Ya, kita masuk ke dalam urusan jasmani atau dohir duniawi dulu. Namanya kepingin laku, kita jualan barang, berarti barang yang kita jual ini kan bersifat fakta, bukan goib. Ya, kita jual barang yang memang nyata, ada wujudnya. Mau itu tanah, mau itu rumah, mau itu kendaraan, mau itu benda-benda apapun itu, ya. Nah, tentunya saya mau kasih contoh yang mudah saja. Misal kita mau jualan rumah. Nah, bagaimana caranya agar cepat laku? Yang pertama adalah kita gunakan unsur yang bersifat duniawi dulu. Karena caranya tetap ada dua ya nanti. Dua-duanya ini harus kita jalankan semua. Yang pertama yang bersifat duniawi, yang kedua yang bersifat rohani. Jadi ini nanti masuknya adalah ke unsur duniawi, yang ini masuknya adalah ke unsur ilahi. Jadi ada dua cara. Yang pertama tentunya, karena yang kita jual ini adalah bersifat realita, bersifat fakta, ya kita gunakan juga akal yang bersifat fakta ini. Akal manusiawi kita ini. Misal, contohnya jualan rumah. Nah, kalau kita jualan rumah, berarti kan yang pertama harus kita lakukan adalah rumah tersebut berarti harus gimana caranya menarik. Kalau kita bicara bagus rumahnya, mewah, definisi kan banyak sekali itu definisinya. Nah, tentunya kita kembali ke yang realistis saja. Kalau kita jual rumah, rumahnya dalam kondisi rusak, apa iya kira-kira orang mau beli? Kalaupun ada orang beli ya karena ada keterpaksaan dan lain sebagainya. Nah, kita kan cari ini yang nggak terpaksa ya. Akan tetapi kita cari ini adalah supaya orang ini memang betul-betul ingin membeli rumah kita ini atas dasar memang betul-betul suka, baik secara dohir maupun batin. Itu nanti yang kita mau ambil dari orang-orang yang mau membeli rumah kita ya. Nah, rumah kita harus dalam kondisi yang bagus, bersih ya. Kalau mungkin dari segi warna, catnya perlu kita rubah agar kelihatan terang ya. Oh, halamannya harus kita bersihkan. Ya intinya adalah rumah yang mau kita jual ini harus dalam kondisi yang memang layak untuk kita jual secara akal manusia. Jangan sampai rumahnya kotor, rumahnya rusak, berantakan, bahkan sekelilingnya atau halamannya ditumbuhi pohon, mungkin rumput-rumput liar, ya ini juga akan mengurangi rasa suka seseorang terhadap apa yang kita jual ya. Nah, kalaupun ada ya pasti nilainya juga akan berkurang lagi, kan sayang. Makanya kita berusaha untuk memaksimalkan semua potensi, baik secara manusiawi maupun secara ilahi. Nah, itu tadi, jadi rumahnya harus bersih, ya, harus tidak dalam kondisi rusak kalau bisa, ya, karena berhubungan dengan nilai. Tentunya kalau dijual dengan apa adanya berantakan, ya pasti nilainya berbeda lagi. Nah, intinya secara manusiawi, rumah ini, layak untuk kita jual. Yang kedua, ya, kan nggak ada orang yang tahu kalau kita jual rumah. Ya ini harus kita pasarkan secara manusiawi juga, menggunakan akal kepandaian kita. Bagaimana caranya agar orang ini tahu kalau kita menjual rumah. Entah melalui iklan, entah disebarkan di woro-woro ke teman, ke saudara, dan lain sebagainya. Ya, itu yang kedua. Nah, selanjutnya kita bicara harganya. Harganya juga tentunya menyesuaikan pasar sesuai dengan lokasinya. Nah, kalau sudah semua rumahnya wis bersih ya, habis itu
sudah istilahnya sudah diberitahukan ke banyak orang, ke khalayak umum bahwa rumah tersebut dijual. Nah, selanjutnya adalah harganya. Oh, harganya sudah sesuai. Nah, kalau itu semua sudah, tinggal unsur yang bersifat ilahi yang kita lakukan. Apa itu? Kita gunakan ya. Rasa kita ini masuk ke dalam sukmo kita. Untuk kita ciptakan ya, untuk kita ciptakan bahwa rumah kita ini didatangi oleh banyak orang yang berminat untuk membeli rumah kita. Lah, kalau kita sudah masuk ke sana, tidak boleh ada keraguan. Jadi kita ini udah betul-betul mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ini semua ya, bukan hanya Mas Wahyu ya, bukan hanya Mas Yahya, semua, kita semua ini punya potensi tersebut. Karena kita berasal dari unsur yang sama. Tinggal bagaimana kita mau menggunakan perangkat kita. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan perangkat kita, memfungsikan perangkat kita untuk mewujudkan segala sesuatunya yang memang kita inginkan. Jadi secara akal budinya sudah dilakukan semua. Kalau orang berjualan harus begini, sudah. Nah, selanjutnya masuk ke dalam unsur ilahinya. Dan di situ hukumnya kun fayakun. Dengan catatan, ya kita harus yakin, harus iman. Kalau sudah yakin, sudah tidak boleh lagi kita toleh-toleh, harus kenceng. Tidak boleh lagi kita tanya, waduh kok tidak laku-laku ya, aduh kok belum laku ya, kira-kira nanti laku apa enggak. Ini tidak boleh. Kalau sudah masuk ke dalam unsur ilahi, ya sudah, hakul yakin sudah. Nah, tugas kita selanjutnya hanya apa? Ya tugas kita selanjutnya hanya menunggu. Tapi bukan menunggu dengan kebosanan, bukan menunggu dengan kebingungan, bukan menunggu dengan keraguan, tapi menunggu dengan keimanan kita. Yang mana pasti laku rumah ini, sesuai dengan harga yang kita inginkan. Bahkan kalau kita mampu masuk ya ke dalam unsur ilahi itu dengan benar, harga yang nggak masuk akal sekalipun, kalaupun harga pasar cuman 100 juta, oh bisa laku 150, bahkan 200 juta, bahkan lebih. Makanya tidak ada yang mustahil bagi Gusti Allah. Nah, kita ini wis diberikan kuasa oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita bisa enggak menggunakan perangkat kita. Kita tahu enggak fungsinya perangkat kita? Yaitu tadi, saya kasih caranya itu tadi. Secara akal manusiawinya sudah ya, rosonya dibawa masuk ke sini boleh. Dengan menggunakan akal budinya, oh yang tak jual ini harus tak ginikan rumah ini biar kelihatan menarik. Selanjutnya masuk ke dalam unsur ilahinya. Bagaimana caranya agar semua orang-orang yang mau beli rumah ini begitu melihat rumah kita ini langsung tertarik. Ya, kalau kita bicara media atau alat atau prasarana, bebas-bebas saja. Bebas kita mau menggunakan, misalkan, oh ini tak bikin cat warna kuning misalkan, agar orang tertarik. Nah, kita yakini, kita imani di sana dengan cat warna kuning ini setiap siapapun yang melihat rumah kita pasti tertarik. Nah, harus yakin, nggak boleh nggak yakin. Ya karena kita itu punya sumbernya ilmu. Ya, mau kita gunakan apapun kalau kita punya sumbernya itu mudah sekali. Bergantung kepada kita sendiri. Makanya pelajari apa yang ada di dalam pribadi kita ini sudah melebihi segalanya. Jenengan bisa mempelajari semua yang ada di dalam unsur kehidupan kita, berarti jenengan sudah mampu mempelajari seisi jagat raya ini. Dengan catatan, ya tekun, sabar, dan memang mau terus kita menggali, mempelajari apa yang ada di dalam kehidupan pribadi kita. Nah, mungkin itu jawaban dari saya atas pertanyaan dari salah satu dulur Sinau Urip. Semoga
apa yang saya sampaikan, apa yang saya uraikan ini bisa jenengan pahami, bisa jenengan cerna dengan bagus ya, dan bisa memberikan manfaat untuk jenengan semua. Terima kasih untuk semua dulur-dulur yang sudah support ya. Saya minta dukungannya terus, support terus Sinau Urip Channel agar bisa terus berkembang dan bisa terus belajar ya, belajar bersama-sama dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.